Pagi ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak hal, di antaranya adalah kita diberkahi panjang umur, kita diberikan kesehatan dan juga kemampuan untuk melangkahkan kaki ini ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan istiqomah kepada kita untuk terus mengamalkan apa yang diperintahkan olehnya dan menjauhi larangan-larangannya hingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Cuma pagi ini ternyata saya salah bawa kitab. Ini kitab nomor 1, kitab 1. Harusnya nomor 2 ya. Jadi apa jadi materinya nih? Pagi. Ya silahkan tanya jawab aja deh biar hidup. Ada yang mau bertanya? Ya silahkan. Ya gak apa. Biasa maaf ya, kayak cari gitu loh, dalam surat atau sendiri bisa konsisten itu. Konsisten apa konsentrasi? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir itu memang yang baik adalah bisa menyatukan lisan, hati, dan badan. Sebab zikir itu ada 3. Zikir itu zikir lisan, zikir qalbi, dan zikir jawarih. Ya. Maka ada terutama ulama Indonesia nih yang meramu atau menggabungkan 3 zikir ini menjadi satu kesatuan. Kalau zikir hati saja, ya bisa kita sambil meditasi, sambil diam maksudnya, sambil goyang-goyang di kursi, sambil rebahan, itu zikir hati. Itu bagus. Karena kata Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak akan melihat fisikmu, tetapi yang Allah lihat adalah hatimu. Berarti zikir hati itu bisa lebih baik daripada zikir lisan. Tapi karena lisan juga disuruh berzikir, maka serendah-rendahnya zikir adalah zikir lisan. Zikir jawarih bagaimana? Zikir jawarih itu zikir anggota badan. Menggunakan anggota badan ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat anggota badan ini digunakan itu menyentuh hati untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang paling jarang diingat, jarang digunakan untuk zikir saat Bapak berhubungan badan dengan istri. Ya. Padahal saat itu adalah bisa jadi disebut puncaknya kenikmatan. Bagaimana tuh saat anggota badan ini digunakan untuk zikir? Ya saat itu hatinya bersyukur mengingat Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika sedang inzal. Inzal itu keluar sperma. Ucapkan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Kau telah berikan kenikmatan kepada saya. Begitu. Itu namanya zikir jawarih diantaranya. Atau ketika menulis, Kau ciptakan tangan ini untuk menulis, untuk menyentuh, untuk salaman, untuk meraba. Dan pastinya kalau ingat kita pada Allah, maka tangan ini digunakan, ini akan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Maka saat kita melangkahkan kaki, saat kita menggerakkan tangan, menggerakkan kepala, menggerakkan badan, itu dalam rangka ingat pada Allah sudah disebut zikir jawarih. Nah, makanya ulama Indonesia 3-3-nya nih. Tidak sekedar Allah dalam hati, tidak sekedar la ilaha illallah dalam lisan. Bagaimana supaya badannya juga gerak? Makanya ada teori zikir dalam beberapa thariqah, di antaranya thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, mengangkat kepala ke atas ketika la, lalu nyamping ke kanan ketika il,
ketika ilaha, lalu ke kiri ke hati ketika illallah. Itu diantaranya seperti itu. Maka ketika zikir agak cepat tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma lama-lama nggak teratur gerakannya, sehingga ada orang yang melihat dikira itu nggak ada aturannya, sehingga seenaknya illallah, la ilaha illallah, la ilaha, gitu ya. Tapi itu sudah bagus karena sudah menggerakkan badan sebagai zikir jawarih, sekaligus lisannya berzikir, sekaligus hatinya juga berzikir. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana supaya konsisten dan konsentrasi, diantaranya adalah dengan cara berguru. Ya, karena konsentrasi dengan khusyuk sesuatu yang berbeda. Walaupun konsentrasi itu bagian dari khusyuk, tapi konsentrasi dan khusyuk adalah sesuatu yang berbeda. Kalau khusyuk itu kaitannya apa? Bukan hanya saat zikir, tapi saat juga setelah zikir. Bahkan sebelum zikir, saat zikir dan setelah zikir bagi orang yang khusyuk tidak ada bedanya. Bahkan bapak-bapak jamaah sekalian rahimakumullah, orang kalau sudah merasakan lezatnya zikir, itu di setiap saatnya tidak akan lupa dengan zikir. Kalau lupa itu diingatkan oleh tasbih. Makanya jangan heran kalau ada beberapa ulama, ustadz yang banyak megang tasbih itu bukan pamer, itu bukan, Pak. Ingin mengingatkan lisan dan hati untuk berzikir. Ya nggak tahu ada yang pamer apa yang nggak, walau alam ya. Yang jelas saya menyangka mereka tidak pamer, tapi bagaimana supaya lisan ini teringatkan, hati ini teringatkan untuk zikir kepada. Kalau nggak ada yang dijadikan sebagai pengingat, itu suka lupa terus, begitu Pak ya. Nah, makanya dalam istilah ini, bapak-bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kita ada ijazah, kita ada sanad yang harus diperhatikan dalam berzikir. Jika sanad dan ijazah sudah kita pegang, itu sudah satu modal. Belum bisa-bisa juga sudah berguru. Misalnya susah juga nih khusyuk, susah juga konsentrasi, jangan putus asa karena setan terus menggoda. Niscaya siapa yang istiqomah, siapa yang kuat keyakinannya, dia akan memperoleh apa yang dia inginkan. Ini baru setahun berguru udah putus asa aja. Sama aja berguru nggak berguru begini. Itu biasanya yang seperti itu orang ini punya tipe mudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya adalah diantaranya berguru, salah satu caranya. Bagaimana supaya bisa zikir dengan khusyuk? Salah satunya berguru. Dan guru itu ada lebih spesifik lagi, bukan hanya guru seperti ini, tapi menghadap kepada guru lalu ditalkin, yuk ikuti saya. Lah begitu. Kalimatnya begitu, itu namanya ditalkin. Ilaha illallah. Sudah diam di situ, fokus, wajahmu menghadap ke hatimu, hatimu menghadap ke hatimu, lidahmu dilipat, lalu baca Allah, 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 dan seterusnya. Itu namanya berguru dan bersanad. Nanti sampai sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu salah satu teorinya, Pak. Sebab kalau nggak ada gurunya, nggak ada yang diwajibkan atau nggak ada yang diujikan. Ketika kita merasakan sukses tidaknya, itu hanya kita sendiri yang menilai. Saya juga punya jamaah di sebelah sana. Saya itu alhamdulillah Pak Ustadz udah bisa istiqomah kalau malam bangun baca sekian-sekian. Saya tanya, ada gurunya enggak? Ya hasil ini aja, hasil ngaji aja, keyakinan ya bagus. Tapi yang seperti ini suka ini Pak, suka semaunya sendiri. Maksudnya semaunya sendiri kalau lagi sehat ya mau, kalau lagi sakit nggak mau, kalau lagi ingat mau, kalau nggak ingat nggak mau. Tapi kalau berguru ada beban tersendiri di mana guru mewajibkan sekian waktu sekian kali. Jadi terlatih akhirnya, sehingga terlatih lama-lama menjadi kebiasaan, sehingga setelah menjadi kebiasaan lama-lama menjadi cinta. Kalau cinta biasanya enggan meninggalkannya. Begitu Pak. Saya tertarik pada kisah Sultan Hamid II.
di mana saat itu hidup seorang miskin yang punya anak Siti Robiah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita. Seorang miskin ini itu sampai terjerat hutang, Pak. Pedagang, bapaknya Siti Robiah Al-Adawiyah, sampai terjerat hutang. Dalam kondisi seperti itu, beliau bermimpi jumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada bapak-bapak di sini yang pernah jumpa Rasul, mimpinya? Loh, harus berijazah, harus berguru. Ini nikmat yang sangat besar, ya. Jangan santai-santai saja, harus berguru, harus pengen bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa dengan Rasul, saat itu Rasulullah bersabda begini kepada beliau, datanglah ke Sultan Hamid II, sampaikan salamku kepadanya. Katakannya begini kalimat salamnya, wahai Tuhan, wahai kekasihku, kenapa kamu lupa bersolawat kepadaku di malam itu? Kalimatnya, kekasihku, kenapa engkau lupa tidak bersolawat kepadaku di malam itu? Itu doang, Pak, kalimat yang disampaikan kepada Sultan Hamid II. Datang ke sana dengan banyaknya rintangan, tentunya ada fasa, ada polisi, kalau sekarang lah ada birokrasi dan lain-lain. Sampailah kemudian kepada Sultan Hamid II di hadapan beliau ditanya, ada apa kisanak? Lalu beliau menjawab, saya adalah pedagang, wahai Tuhan, saya punya hutang, saya punya ini, bla-bla, diterangkan, tidak bermaksud, tidak menyampaikan kalimat tujuannya, sehingga ditegur oleh Perdana Menterinya. Sampaikan maksud dan tujuanmu, jangan bercerita, katanya begitu. Kemudian setelah itu disampaikan, semalam saya bermimpi Paduka, bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya. Langsung Sultan Hamid itu kaget, Pak. Kaget, merasa bersalah malam itu atau semalam tidak membaca sholawat. Padahal beliau rutin tiap malam baca sholawat minimal 500. Kaget ya. Saya bermimpi Rasulullah, katanya. Kata Rasul, saya suruh menyampaikan kepada Paduka. Kata Rasul, begini Paduka, kekasihku, kenapa engkau semalam lupa baca sholawat kepada aku? Kaget, Pak, disanjung oleh Rasul menyebut dirinya sebagai kekasih. Kan bangga banget itu. Saking bangganya dia nggak sadar. Nggak sadarnya begini, coba diulang kalimatnya. Sambil deg-degan, kalimatnya gimana? Kata Rasul, saya suruh menyampaikan ke Anda, kenapa kekasihku engkau lupa bersalawat kepadaku semalam? Dibagi duit Pak saat itu, Pak. Banyak. Kalau sekarang dulu dinar ya. Dinar itu kan emas, uang logam emas. Sampai hampir habis tuh uang. Terus begitu. Coba diulang, katanya. Kekasihku, kenapa engkau lupa membaca sholawat kepadaku? Saking bangganya lagi, bagi lagi, diulang kalimatnya. Begitu, Pak. Kalau nggak ada Perdana Menteri saat itu, uang itu dihabiskan oleh Paduka Sultan Hamid II. Kata Pasa saat itu disebutnya Pasa Perdana Menteri. Tuhan, sudah Tuhan, katanya, nanti hartamu habis. Lalu kata Sultan Hamid, biarkan Pasa. Aku lebih senang bersama Rasul walaupun hartanya habis. Jadi si bapaknya Siti Robiah Al-Adawiyah ini merasa kebanyakan uang, sudah Tuhan, sudah, katanya. Nah, itulah salah satu istiqomah seseorang melafadzkan dzikir, ya. Jadi dengan cara seperti itu nanti cinta, Pak, karena punya pengalaman rohani seperti itu. Ada lagi yang pengalaman rohaninya kalau dzikir dapat rezeki yang tak terduga. Ada lagi kalau zikir sholawat dapat door prize. Jadi sehingga zikir itu dimanfaatkan untuk kebutuhan duniawi mereka. Juga nggak salah. Kepada siapa lagi kalau nggak pada Allah mintanya? Ya, minta dunia kepada Allah, minta karir kepada Allah, minta sukses kepada Allah, minta selamat dunia akhirat kepada Allah. Demikian, Pak. Seperti itu. Ada lagi? Ya, boleh. Kalau kamu pengen sesuatu, pengen lihat mobil baru, buat pegang sama soal HP. Kalau mau ada yang ada
Gimana Pak? Menurut Ustaz? Jadi zikir atau amalan, apakah itu zikir berupa sholawat atau zikir kalimah thayyibah, semua ada fadilah, ada hikmah. Salah satu fadilahnya, ya memang benar bisa mendatangkan rizki. Tapi itu berupa anugerah yang tidak setiap kita amalkan otomatis bisa seperti itu. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu, Pak, akan memberikan hajat kebutuhan manusia atau hambanya itu bukan berdasarkan keinginannya, tapi berdasarkan kebutuhannya, terutama kepada kita umat Islam. Apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Bisa jadi yang kita inginkan bukan kebutuhan yang kita butuhkan. Sebetulnya kita tuh butuh motor, butuh uang. Yang lebih butuh nih, saya tanya kepada Bapak nih. Bapak tuh butuh motor, butuh uang, apa butuh sehat, butuh nyaman, butuh tenang? Hah? Jika suruh milih nih, sebelah kanan Bapak butuh motor, butuh uang, butuh mobil. Sebelah kiri, sebetulnya Bapak tuh butuh kesehatan, butuh ketenangan, butuh kenyamanan. Yang mana yang Bapak butuhkan sebetulnya? Yang rohani ini kan? Iya. Saya banyak mendapatkan curhat dari jamaah. Ya Ustaz, mobil ada, saya tuh sebetulnya, ya uang ada, tapi kenapa ya saya kok perasaan kok nggak enak hidupnya, makan ini nggak boleh, makan itu kok nggak boleh. Yang dimakan tiap hari obat mulu, sampai 5 macam obat gede-gede lagi Pak. Apa nggak sumpek itu hidup? Iya, si ngomel-ngomel, anaknya pada narkoba. Udah lengkap deh penderitaan kalau begini. Jadi yang Allah berikan saat itu ternyata ketenangan, kenyamanan, ya kebutuhan rohani. Sehingga walaupun Bapak saat itu minta jabatan, minta karir, Allah tidak beri. Bahkan ada kisah yang menarik dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Kala itu Rasulullah menjelaskan satu penjelasan berkaitan dengan nikmat di surga. Kata Rasul, Abi Dzar, di surga itu ada sebuah istana yang megah, bagus, mewah, lengkap. Berikut bidadarinya, include. Tahukah kamu buat siapa itu? Kata Abi Dzar, wallahu a'lam wa rasuluh. Allah lebih tahu dan Rasulnya. Artinya dia menjawab, nggak tahu ya Rasulullah. Itu adalah Allah persiapkan untuk hambanya yang manakala berdoa di dunia tidak dikabul doanya di dunia, dikabulnya di akhirat. Lalu Abi Dzar berkata, ya Allah, beruntunglah orang yang saat doa tidak dikabul. Jadi pilih mana Pak? Dikabul apa nggak dikabul? Jadi itu maksudnya kita tuh butuh kenikmatan di sana. Jangan menyangka hebat Ustadz kalau doa dikabul, minta mobil dikabul, minta istri dikabul. Jangan salah Pak, belum tentu di akhiratnya dikabul. Makanya orang-orang sufi itu umumnya termasuk ajaran Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau mau sedekah jangan minta didoain. Ya. Doain saya ya. Kalau pengen pahala akhirat maksudnya Pak. Kalau pengen pahala akhirat, kalau sedekah jangan minta didoakan. Ya sedekah aja. Kalau didoakan, nanti Bapak bertanya di sana di akhirat, mana pahala saya ya Allah? Saya kan sudah sedekah. Kan sudah dibalas dengan doa di dunia. Ayo jawabannya kalau begitu. Ya kan? Jadi kalau begitu, ia bisa terjadi berdoa, berzikir, dikabul seperti itu, tapi jangan diyakini bahwa setiap mengamalkan itu pasti akan terjadi seperti itu. Ya begitu. Ada lagi? Ya silakan. Assalamualaikum. Kaitan kita masalah rencana ya, pokoknya. Nah, itu ya. Iya. Saya nggak tahu rencana itu. Iya. Saya termasuk orang yang belum berhak mengijazahkan zikir. Kalau mau ikut saya silahkan ke Subang. Di Banten juga ada, di Jawa Tengah juga ada.
Itu saya berangkat ke sana, di antara jamaah sini udah banyak yang saya ajak tiap Sabtu ketiga. Itu ijazah zikir langsung. Begitu caranya, itu namanya zikir Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Ada lagi Thariqah Syadziliyah, ada lagi Thariqah Akmaliyah, macam-macam tergantung siapa ulama yang membawanya. Begitu, Pak. Jadi kalau Bapak bertanya gimana caranya, saya belum diberi izin untuk mengijazahkan cara zikir. Takutnya begitu diajarkan, Bapak tidak merasakan, nyalain saya kan gitu ya. Tapi ikutilah secara umum saja dulu. Bukan gak bagus, bukan Pak. Secara umum zikir itu bacaannya seperti itu, bunyinya seperti itu udah sah, udah dapat pahala. Ya, tapi belum berkualitas. Sudah saya dapat dari buku, dapat dari kitab, ini zikirnya, ini bacaannya, ini bunyinya, illallah, la ilaha illallah. Ya udah sah, udah dapat pahala. Udah dapat pahala. Tinggal bagaimana supaya bisa istiqomah sampai akhir hayat? Ya caranya ijazah, caranya berguru dengan cara seperti umumnya orang merasa wajib mengamalkan, lalu di akhir hayatnya dia bisa mudah mengucapkan kalimat itu karena sudah diizinkan dari gurunya, oleh gurunya, dan dia menjadi orang yang istiqomah karena dibebankan atau diwajibkan oleh gurunya. Demikian. Ada lagi? Ya, silakan. Kalau untuk yang paling manjur itu, kalau untuk saya itu pikir apa yang paling bagus ya rawatnya. Secara umum sholawat, Pak. Secara umum sholawat, ya. Secara umum sholawat. Secara khusus ya ke rumah. Ke rumahnya kiai maksudnya. Datang. Ada apa, Pak? Ini usaha kok lama banget suksesnya, lakunya, minta amalannya gitu. Jangankan kita muslim, Pak. Apa WTS? Tahu WTS enggak? Enggak tahu di Jakarta masih ada enggak WTS? Ah, masih. Di sebelah mana ya? Itu dulu datang Pak ke kiai. Sampai kiai nanya, "Emang berapa penghasilanmu tiap hari?" Begitu. "Kenapa ke sini?" "Minta amalan kiai biar laris," katanya gitu. Dikasih Pak sama kiai, Pak, dikasih. Dengan harapan semoga dengan demikian, dengan bacaan-bacaan ini dia menjadi lunak hatinya, cinta pada ajaran nabinya, dan kemudian insaf. Begitu, bukan biar dapat tamunya banyak, bukan. Itu kiai itu begitu, Pak. Iya, ternyata benar begitu. Hasilnya demikian. Banyak yang insaf setelah datang ke kiai walaupun laris habis itu. Jadi yang paling umum bacaan sholawat. Perbanyak sholawat, Pak. Ya. Minimal 500 lah per hari. Kalau 500 per hari itu ada dalam keterangan kitab-kitab secara umum, kitab Durratun Nasihin, ya, kitab Ihya, lain-lain. Ada hadisnya juga. Siapa yang bersolawat minimal 500 per hari, maka dia tidak akan tidak akan kesulitan dalam hal rizki. Salawatnya apa? Minimal sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Di pesantrennya beliau, saya pernah berkunjung ke sana waktu hari Jumat. Kalau menjelang Jumat tuh kayak bunyi ini, Pak, bunyi tawon, bunyi lebah. Salawat itu. Jadi kalau kita kan Allahumma sholli ala Muhammad, gitu ya, kamu saya begitu ya. Kalau di pesantren beliau, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, santri begitu suaranya, sehingga kayak apa ya, kayak sholawat diperbanyak. Ada lagi? Masih ada 15 menit lagi. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kami kalau kita itu berbulan, orang mengatakan bahwa untuk tahun ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kurban, iya. Kurban itu syariatnya kan begini.
satu orang adalah 1 ekor kambing minimal. Satu orang 60 ekor kambing itu luar biasa, ya. Bukan nggak boleh lebih dari satu orang minimal satu. Kalau sapi untuk 7 orang, kalau unta untuk 10 orang, begitu. Tapi saat Nabi berkurban 1 ekor kambing itu, beliau mengajarkan kepada umatnya dengan kalimat yang terang sekali kalimatnya. Ini untukku dan juga umatku. Kalimat Nabi itu seperti itu, 1 ekor kambing tuh. Bahkan juga ada penjelasan bahwa 1 ekor kambing itu untuk satu keluarga itu dipahami oleh para ulama seperti itu. Tapi yang dimaksud keluarga itu adalah keluarga yang satu dapur. Satu dapur dalam artian nafkahnya ditanggung oleh seseorang. Itu namanya satu keluarga. Karena ada satu rumah, ya, satu rumah yang 2 dapur, termasuk kakak ipar saya juga ngalamin itu. Satu rumah ada 2 dapur karena istrinya pengen masak sendiri, pengen punya dapur sendiri. Nah, yang seperti ini tidak termasuk terangkum dalam kurban 1 ekor kambing. Jadi benar kalau ada yang berkata, ada yang berpendapat 1 ekor kambing itu untuk satu keluarga. Nah, makanya dalam teori ilmu fikih tidak perlu tahun ini bapaknya, tahun depan ibunya, tahun depannya lagi anaknya. Manakala bapaknya sudah berkurban tuh istrinya, anaknya sudah ikut dalam kurban itu. Ya. Maksudnya kurban itu fardu kifayah, Pak. Kalau yang berpendapat fardu kifayah itu satu keluarga. Kalau yang berpendapat sunnah ya sunnah kifayah, bukan sunnah ainiyah atau fardu ain. Tidak. Kurban itu hukumnya adalah fardu kifayah, sunnah kifayah untuk satu keluarga. Udah, ini hadisnya sahih. Jadi satu keluarga cukup 1 orang dari mereka, bapaknya atau suaminya atau istrinya. Nah, kalau mereka semua ngaji nggak perlu iri-irian kayak istri saya tuh sering begini sebelum paham. Wah, ayah mulu yang kurban, mana ibu katanya. Padahal ya udah satu keluarga, 1 kambing 1 keluarga, begitu. Ya, ada lagi? Ya. Gak apa-apa. Makanya 1 orang sampai 60 ekor kambing gak apa-apa. Apalagi cuma 4 ekor kan. Iya. Nabi Muhammad itu, Pak, waktu haji wada, waktu itu Idul Adha jadi haji wada itu, beliau berkurban 63 unta, Pak. 1 orang, Kanjeng Nabi 63. Iya. Isyarat Rasul usianya 63. Itu baru ditangkap oleh sahabat Abu Bakar setelah kenapa 63? Oh, ternyata usia Rasul setelah meninggal 60. Jadi tidak harus satu keluarga 1 ekor. Syukur mampu bisa 4 ekor, bisa 10, bisa 30, bisa 60. Saya punya guru di Demak, itu tiap tahun minimal beliau kurban 6 sapi. 6 ekor sapi. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum. Kurban itu untuk yang hidup atau untuk yang mati? Yang mati itu, Pak, tidak berkewajiban dan tidak juga berkesunahan. Dia sudah putus amalnya. Sudah putus amalnya. Tapi apakah mereka berhak menerima sedekahnya orang hidup? Masih berhak. Ya, masih berhak. Masih dapat pahala, dapat. Jadi kalau kita ingin jadi anak yang soleh, orang tua kita meninggal, nggak apa-apa dikorbankan untuk orang tua kita. Ya, orang sedekah boleh, zikir boleh, tahlilan boleh, mengapa kurban tidak? Haji saja bisa, boleh. Ya, begitu. Tapi mereka tidak berkewajiban, tidak berkesunahan. Ya. Adapun ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Ya biarin. Artinya ya sah-sah saja, namanya pendapat.
ya. Karena ya bisa jadi ya kurang jauh ngajinya, bisa jadi, atau memang hadisnya sahih dan tidak bisa diinterpretasikan lagi ke dalam makna sosial yang lebih luas lagi. Iya. Kalau baca soal Nabi kan kadang-kadang ada mau berdiri gitu, kalau itu enggak berdiri gimana Pak? Oh, itu saat maulid ya. Iya. Ya Nabi salam alaika, begitu ya. Kenapa berdiri? Gitu. Apakah kalau tidak berdiri termasuknya pelanggaran? Begitu. Pembacaan Maulid Nabi itu adalah pembacaan yang diperselisihkan, khilafiyah masuknya. Orang-orang yang berpendapat itu bid'ah itu sangat banyak, Pak. Karena Nabi tidak mengalami ini. Bagaimana mungkin Nabi mengatakan ini sementara Nabi adalah orang yang disambut? Ya enggak? Tola'al badru alaina. Nah, apakah Nabi mengucapkan ini? Enggak. Orang Nabi yang disambut. Bagi orang yang berpendapat sunnah itu harus Nabi yang melakukan, berarti jalan-jalannya kurang jauh. Sunnah itu tidak harus Nabi yang melakukan. Saat orang lain melakukan, lalu Nabi mengizinkan atau Nabi mendiamkan, itu sudah termasuk sunnah. Pada definisi sunnah itu seperti itu. Itu namanya sunnah takririyah. Kan sunnah ada 3, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Nah pertanyaannya, kenapa saat baca maulid, saat baca asyraqal, saat mahalul qiyam, kok orang-orang berdiri? Itu sebagai simbolik bahwa saat itu kita sedang kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita diajarkan berdiri saat kedatangan tamu yang terhormat. Ya, saat duduk nih di acara tertentu, datang bupati, datang Pak Camat, datang gubernur, apa duduk aja? Berdiri, Pak. Yang nggak berdiri gimana? Yang nggak berdiri itu nggak tahu sopan santun, yang nggak berdiri itu nggak tahu ilmu toleransi. Boleh-boleh aja nggak berdiri, tapi tidak punya toleransi. Saya kan pernah bercerita kemarin waktu sholat mayit di masjid sana, ya, di masjidnya masjid madhab ini, sementara sholatnya sholat madhab NU, madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Biasa kalau madhab Ahlussunnah wal Jamaah tuh habis sholat mayit ya ada doa, ada zikir kan. Ini yang orang-orang tertentu udah di depan main kabur aja, begitu ada zikir kabur. Itu namanya nggak punya toleransi. Boyo diem sebentar, tungguin, kan kita saling menghargai begitu, Pak. Gitu. Bahkan sahabat Ali pernah berkata begini. Saya lupa kalimatnya. Pokoknya yang jelas begini kurang lebihnya. Saudara, tahukah ciri-cirinya ahli neraka? Kata. Enggak tahu. Kata-kata yang ditanya. Bila mana orang-orang berdiri, dia duduk. Bila mana orang-orang duduk, dia berdiri. Itu saat-saat tertentu, tapi Pak ya, ini secara umum beliau melafadzkan seperti itu. Jadi karena dalam agama itu harus pakai adab. Adab itu bagian dari agama. Jangan disangka adab bukan bagian dari agama. Walaupun adab itu milik golongan, walaupun adab itu milik daerah-daerah tertentu yang berbeda dengan daerah orang lain, tapi adab dihargai oleh agama. Makanya Imam Syafi'i mendudukkan urf sebagai salah satu daripada hukum, basis hukum atau referensi dalam menetapkan hukum. Kan ada Al-Quran yang pertama, yang kedua hadis, yang ketiganya ijtihad. Yang ijtihad itu macam-macamnya banyak. Ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada maslahah mursalah. Ada urf itu adalah budaya. Budaya itu adab, sopan santun, apalagi keputusan
yang dimiliki oleh berbagai daerah yang berbeda dengan daerah lain. Makanya dalam konsep atau wacana NU itu ada Islam Nusantara, karena itu adalah tipologi beragama Islam di Indonesia yang berbau budaya. Ya bukan akidah, bukan ajaran, tapi tipologi saja bahwa Islam yang lahir dari NU itu masih menghargai budaya, ya. Jadi budaya itu dihargai, maka dari itu apa tadi pertanyaannya? Oh ya, berdiri saat itu bagian dari budaya, ya, menghargai. Seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke majelis yang sedang kita bacakan Maulid. Ya, demikian Pak. Jadi berdirinya itu karena seakan-akan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita kita rasakan lah gitu ya. Kalau nggak bisa meyakini kita rasakan. Nabi datang, ayo kita berdiri begitu. Lagi? Kalau ada Islam Malaysia. Iya. Itu Pak, Islam Nusantara itu klaim pengakuan yang diakui oleh Islam oleh komunitas dari NU Indonesia. Artinya jika ada pernyataan seperti ini tidak harus di negara lain ada Islam Malaysia, Islam Brunei, nggak harus. Terserah mereka ada apa enggak, Allah alam, saya juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas Islam Nusantara itu bukan ajaran, bukan mazhab, tapi tipologi. Misalnya tipologi itu begini, kenapa ada tahlilan? Ya udah hanya ada di Indonesia Pak. Maka kalau ada yang bertanya kenapa di Arab Saudi nggak ada tahlilan? Ya karena tahlilan itu budaya yang diislamisasikan. Kenapa sih habis adzan ada puji-pujian? Budaya mengarahkan, mengajarkan, mengajak agar yang ngobrol tidak ngobrol saat duduk di antara adzan dan iqomat. Gitu. Islam Nusantara ciri-cirinya seperti itu. Ya, nikahan ada sigot ta'lik, ya ada aja di fikihnya nggak ada sigot ta'lik. Bila saya meninggalkan istri saya selama 6 bulan, misalnya begitu, itu di ajaran Islam nggak ada. Itu hanya ada di Indonesia, itu namanya Islam Nusantara budaya. Ya, banyak lah, contohnya banyak. Termasuk ya pakai sarung, ya pecinya hitam, itu Nusantara tuh Pak, Islam Nusantara. Iya, ada lagi? Yo, silakan. Oh, bakar-bakaran. Baik. Pertanyaannya sederhana, tapi semua kita pasti punya pertanyaan itu. Iya kan ya? Cuman nggak dikeluarkan saja. Kenapa saat baca sholawat pakai bakar-bakaran? Sebetulnya bakar-bakaran itu adalah bukan bakar-bakarannya yang menjadi amaliyah, tapi bagaimana mengharumkan ruangan, gitu Pak. Jadi yang menjadi amaliyahnya bukan bakar-bakarannya, tapi bagaimana mengharumkan ruangan. Boleh juga pakai bunga ditebar-tebar, boleh juga pakai minyak wangi disemprot-semprot, atau pakai tisu wangi dilap-lap, itu nggak apa-apa. Tujuannya mengharumkan ruangan, karena saat itu manusia banyak, keringatnya beda-beda, campur aduk, udah gitu ada yang datang ke situ makan jengkol belum sikat gigi kan begitu ya, dan lain-lain kan apek baunya. Nah maka diharumkan dengan cara yang kita miliki, yang kita mampu, yang mudah. Di antaranya adalah dengan membakar kayu yang wangi, yang disebut dengan kayu gaharu atau lain-lain, supaya ruangan ini menjadi wangi. Jadi bukan suatu kewajiban. Nah makanya boleh nggak saat itu bakar kemenyan? Nah, ada yang mengatakan nggak boleh karena kemenyan itu untuk mendatangkan setan. Kata siapa? Emang pernah? Itu hanya pengalaman yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, mengundang setan, iya.
Ya, tapi kemenyan itu bukan untuk mengundang setan saja, kemenyan juga berfungsi untuk mengharumkan ruangan. Maka kalau difungsikan untuk mengharumkan ruangan ya nggak apa-apa. Kalau difungsikan untuk mengundang setan ya itu yang nggak boleh. Itu tinggal jadi sarana atau tujuan. Kalau jadi tujuan, pikirkan matang-matang. Jangan sampai kita bertujuan salah. Tapi kalau jadi sarana, insya Allah segala sarana yang diperuntukkan, yang ditujukan untuk kebaikan menjadi baik nilainya. Gitu Pak. Makanya waktu itu Sunan Kalijaga kekeh. Wali-wali yang lain nggak sependapat tuh. Kenapa katanya Kanjeng Sunan bakar kemenyan? Nah, udah biarinlah orang ngomong apa. Banyak simbol-simbol yang dikenalkan oleh Sunan Kalijaga untuk pesan-pesan agama ini, termasuk bubur putih, bubur merah, ada tebu di atas rumah gitu. Itu Sunan Kalijaga tuh yang buat. Iya, bendera. Ya begitu ya. Ada lagi? Cukup? 5 menit lagi. Saya bawa kitab ini, kitab yang saya pakai tadi habis maghrib di Masjid At-Taqwa, lupa belum diganti. Pak cukup? Cukup ya? Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan ilmu dan amal soleh, mampu istiqomah untuk mengamalkannya, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiqik wa bi ta'yidik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda wa waj'al amalana fi ridha wa a'inna ala muridinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.